Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habibullah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'adinaka ya Habibullah haqiqatan min ladun Adam. Ila yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, li qada'i duyunina, li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'ah, li sihhati jasadina wa qulubina, li syamradina zahiran batina, lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa limanafi'ina limasalihina li ahli baitina auladina dzurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah bi asraril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kitab tahunan, yaitu setiap bulan Ramadan, yakni kajian kitab Fususul Hikam, kitab yang dikarang oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Sekarang kita akan membahas tentang Nabi Luqman alaihissalam. Ada di antara para ulama yang menyebutnya beliau adalah Nabi. Ada juga di antara para ulama yang menyebut bahwa beliau itu adalah orang soleh, tidak termasuk Nabi. Beliau ini berasal dari Habasyi, dari Ethiopia, berkulit hitam, dengan kedua bibir yang tebal, juga kaki yang besar, lengan yang keras, yang besar pula. Beliau secara rupa sama sekali tidaklah tampan, tapi Allah memberikan hikmah kepada beliau. Dan Al-Quran menjadi saksi tentang karunia Allah berupa hikmah itu kepada Nabi Luqman Al-Hakim ini. Itu berarti bahwa yang perlu kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terutama adalah bagaimana kita dewasa secara rohani. Tidak lagi ngurusi dan menekankan penilaian kepada perkara rupa dan penampilan. Tidak. Tapi kepada bagaimana kita membersihkan hati dan mengharap kepada Allah Ta'ala untuk dianugerahi benih-benih hikmah di dalam kehidupan kita. Hikmah itu apa? Kesanggupan untuk bertindak secara tepat sebagaimana semestinya. Hikmah. Jadi hikmah itu tidak hanya mengandalkan benar, tidak hanya melulu perkara benar berhadapan-hadapan dengan salah, tapi juga berkaitan dengan estetika tindakan, keindahan di dalam bertindak, dalam menentukan sesuatu. Jadi hikmah itu di atasnya ilmu pengetahuan. Oke, ya. Kita bahas tentang Nabi Luqman ini. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrari wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasu hikmatin ihsaniyatin. Adapun ini adalah batu cincin hikmah yang bersifat ihsaniyah. Apa ihsaniyah? Nanti kita bahas. Fi kalimatin, dalam sebuah teks Luqmaniyatin yang dinisbatkan kepada Nabi Luqman alaihis salam.
Pertama, secara bahasa, ihsan itu ya, itu bermakna fi'lu ma yanbaghi ayyuf'al. Mengerjakan sesuatu yang pantas untuk dikerjakan. Itu namanya ihsan. Pantas, memang pantas dikerjakan, memang seharusnya dikerjakan. Baik itu berkaitan dengan kata-kata, berkaitan dengan tindakan, berkaitan dengan memberikan sesuatu dan lain semacamnya. Itu namanya ihsan secara lughah, secara bahasa ya. Terus kalau pada dimensi zahirnya syariat, sebagaimana yang kita tahu dalam salah satu hadis Kanjeng Rasul itu, hikmah ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, kenapa ini disebut seakan-akan? Sesungguhnya khitabnya hadis ini tertuju kepada orang yang terhijab. Jadi, bagi orang yang belum menyaksikan Allah, maka pas adanya hadis Nabi ini. Engkau menyembah Allah seakan-akan. Kenapa seakan-akan? Karena orang itu memang belum menyaksikan Allah. Maka bayangkanlah menyaksikan Allah Ta'ala ketika menyembah hadiratnya itu. Adapun bagi orang yang sudah menyaksikan Allah Ta'ala begitu nyata, bahkan lebih nyata dibandingkan dengan makhluknya, tentu saja redaksinya bukan hadis ini. Jadi hadis ini merupakan motivasi agar kita menyembah Allah itu pada akhirnya kita bisa menyaksikan Allah yang kita sembah. Nah tentu saja menyaksikan Allah yang kita sembah itu tidak dengan mata kepala, tapi dengan basirah atau mata batin. Kalau dalam istilah Maulana Rumi, mata batin itu mula-mula menangkap makna. Misal ya, kita menyaksikan alam raya, maka kita menemukan makna di balik terciptanya alam raya itu. Apa makna itu? Betapa sangat hebatnya sang pencipta. Menemukan makna. Nah, ini ketika dikembangkan ya, ketika dikembangkan ketajaman mata batin ini, maka kita dengan karunia Allah akan sanggup menyaksikan hadiratnya itu hadir pada segala sesuatu. Kalau mata batin kita dikembangkan. Maka karena itu, kalau kita belum menyaksikan Allah, minimal kita mengikuti hadis ini. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikannya. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa membayangkan engkau menyaksikan Allah, minimal engkau merasakan sedang dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fi zahiri syar'i, apa yang disebut sebagai ihsan. Nah, ihsan itu memiliki 3 martabat ya. Yang pertama adalah antuhsina ila kulli syai'in hatta ila man asa ilaik. Ini yang pertama ya. Engkau bersikap baik kepada segala sesuatu, termasuk bersikap baik kepada orang yang berbuat jahat, berbuat buruk kepadamu. Ini tingkat pertama saja sudah sulit ya. Sudah sulit. Jadi bagaimana kita bersikap baik kepada orang yang sengit kepada kita? Itu tidak mudah. Tidak mudah. Begitu-begitu tuh menjadi tidak mudah. Padahal ini martabat yang pertama, tingkatan yang pertama dari ihsan itu. Terus yang kedua, yang disebut dengan ihsan itu adalah al-ibadatu bihudurin tamin. Beribadah dengan merasakan diri hadir ke hadapan Allah Ta'ala dengan sempurna. Jadi ketika Allahu Akbar, kita tidak berhadapan dengan apapun, dengan siapapun, kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hudur itu mencapai sempurna, itu berarti kita sampai kepada martabat ihsan yang kedua. Jadi ini perlu kita perjuangkan di dalam aktivitas kita, dalam kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Jadi bagaimana kita sedang berkomunikasi, kita sedang bertransaksi dengan Allah Ta'ala dalam setiap ibadah yang kita kerjakan itu. Apakah ibadah itu mahdhah atau ibadah dalam bentuk kebaikan-kebaikan kepada sesama. Usahakan kita berhadap-hadapan, merasa berhadap-hadapan dengan Allah. Itu bihudurin tamin. Jadi kalau begitu,
kehusukan yang perlu kita bangun itu tidak saja kehusukan di dalam sholat, tapi kehusukan di luar sholat itu pun kita perlu membangun adanya hudurin tamin itu di luar sholat. Jadi bagaimana kita merasa senantiasa berdekat-dekatan dengan hadiratnya. Itu berarti apa? Kalau selama ini Allah itu dirasakan gaib, maka harus kita berjuang agar kita bisa merasakan betapa dekatnya Allah kepada kita. Betapa setiap saat itu kita bersama dengan hadiratnya itu. Atau dalam tingkatan yang lebih tinggi, betapa setiap saat itu yang ada cuma Allah. Yang lain itu hakikatnya hanyalah menerima pinjaman ada dari yang maha wujud itu. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, terus yang ketiga ya. Martabat ihsan yang ketiga itu adalah syuhudur rabbi ma'kulli syai'. Menyaksikan Rabbul Alamin itu ada bersama segala sesuatu. Jadi ya, kalau orang sampai di martabat ketiga ihsan ini, maka orang ini hidupnya senantiasa transenden, senantiasa bernuansa keilahian. Kenapa? Karena menyaksikan Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Jadi sebenarnya tidak ada partikel apapun yang kosong dari kehadiran Allah. Jadi kalau pohon-pohon misalnya ya, itu tidak ada yang kosong dari kehadiran Allah Ta'ala. Maka kita yang merupakan inti dari tujuan penciptaan alam semesta ini, manusia ini, tentu saja tidak pernah kosong dari kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa tidak dirasakan? Itu masalahnya. Yaitu ketika basirah itu masih tumpul, ketika rasa rohani itu masih tumpul. Sejatinya kita bisa menikmati kebersamaan dengan hadirnya itu kapan saja, di mana saja. Sejatinya loh ya. Nah, itu tentu saja menjadi tugas bagi kita itu. Jadi jangan dikira rampung keberagaman itu. Tidak rampung. Apalagi berkaitan dengan masalah merasa bersama, enggak rampung itu. Tidak rampung. Sehingga kita berikhtiar bagaimana kita lebih tertarik kepada Allah dibandingkan kepada apapun yang lain. Kita berikhtiar, yaitu untuk mencapai martabat yang ketiga dari ihsan itu sendiri. Nah, hikmah ihsaniyah ini yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Luqman Al-Hakim. Oke, kita masuki kajian tentang Nabi Luqman Al-Hakim ini. Ini diawali dengan sebuah puisi. Idza sya'al ilahu yuridu rizqan lahu fal kaunu ajma'uhu ghidha'un. Idza sya'a, apabila berkehendak ilahu siapa Allah Ta'ala yuridu kepada menghendaki Allah rizqan kepada rezeki lahu bagi Allah fal kaunu maka adapun alam semesta ajma'u semuanya ghidha'un ialah makanan. Nah ini ya. Yang kita tahu adalah wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah itu memberikan makan dan tidak diberi makan. Nah, di sini kenapa ada ungkapan begini? Kalau Allah berkehendak rezeki untuk dirinya, ya. Kalau Allah Ta'ala menghendaki rezeki untuk dirinya, bukan untuk kita lah ya, bukan untuk makhluk-makhluk, untuk Allah ini. Maka seluruh alam ini adalah makanan bagi Allah, rezeki bagi Allah. Nah, ini tidak bisa dipotong ini rawan disalahpahami nanti kalau dipotong-potong ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa ya seluruh isi alam semesta ini merupakan objek dari nama-nama Allah. Ini yang disebut dengan makanan itu apa? Makanan di sini tidak sebagaimana yang nanti kita akan makan berbuka puasa, bukan. Tapi objek dari sifat-sifatnya Allah. Jadi kalau Allah menghendaki rezeki untuk dirinya, maka semua yang ada ini dipastikan merupakan objek bagi nama-nama Allah. Contoh ya, Allah yang mewujudkan. Misalnya, alam semesta ini semuanya diwujudkan. Allah yang menciptakan. Alam semesta ini semuanya ciptaan Allah. Allah yang memberikan rezeki. Yang menanggung rezeki seluruh alam raya ini Allah. Nah, ketika Allah Ta'ala menggunakan nama-namanya untuk beroperasi,
menggunakan nama-namanya untuk menggarap segala sesuatu, maka segala sesuatu yang digarap oleh nama-namanya itulah yang disebut sebagai rezeki. Coba gini ya, andaikan tidak ada alam semesta ini ya, tidak ada apa yang disebut sebagai makhluk misalnya tidak ada. Terus bagaimana Allah Ta'ala membuktikan bahwa dia itu maha pencipta? Bagaimana Allah membuktikan bahwa dia itu maha pemberi rezeki kalau tidak ada makhluk-makhluk yang diberikan rezeki itu? Nah ini kan berarti apa? Makhluk-makhluk ini merupakan medan garapan Allah. Dan medan garapan itu memberikan pekerjaan bagi Allah Ta'ala agar nama-namanya beroperasi. Ngerti hartono? Agar nama-namanya beroperasi. Artinya apa? Ada kesalingan di sini. Ada kesalingan. Alam semesta nggak mungkin ada kalau Allah tak berkehendak. Tapi bagaimana Allah bisa membuktikan bahwa Allah punya kehendak kalau yang dikehendaki tidak ada? Nah, alam semesta tidak mungkin ada kalau Allah tidak menciptakan. Tapi bagaimana Allah membuktikan memiliki nama Al-Khaliq si pencipta kalau ciptaannya tak ada? Nah, ya. Jadi Ibn Arabi ini melakukan jalan terabas ya, jalan percepatan. Jadi ketika Allah menghendaki rezeki untuk dirinya, alam semesta ini menjadi garapannya. Jadi begini, makanya kan ya, nama-nama Allah itu eksis, nama-nama Allah itu terejawantahkan, itu melalui garapan-garapannya ini. Kalau tidak melalui garapan-garapannya ini, dari mana kita tahu bahwa Allah punya nama Al-Khaliq misalnya? Dari mana kita tahu bahwa Allah itu punya nama Ar-Razzaq? Termasuk juga, kalau tidak ada pendosa-pendosa, dari mana kita tahu bahwa Allah itu maha pengampun? Dan lain seterusnya. Nah ini ya, ini cara transendensi alam semesta yang seringkali dicap sebagai kefanaan itu. Nah kalau sudah seperti itu, mana yang betul-betul fana? Mana yang betul-betul fana? Oke. Sekarang begini ya. Di sini ada dua idiom yang seolah-olah sama tapi tidak. Yaitu Ibn Arabi menggunakan kata sya'ah dan aradah atau yasha' dan yurid. Kan sama-sama berkehendak artinya secara harfiah. Ternyata beda antara masyiah dengan iradah itu beda. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa masyiah itu lebih awal dibandingkan dengan iradah. Jadi yang disebut dengan masyiah adalah ketika Allah Ta'ala ingin menggunakan sifat iradahnya dalam rangka mewujudkan sesuatu. Nah, keinginan untuk menggunakan sifat iradah itu namanya masyiah. Jadi masyiah itu ada terlebih dahulu, beroperasi terlebih dahulu dibandingkan dengan iradah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa perbedaannya? Masyiah itu tidak menyangkut, tidak berkaitan dengan perkara-perkara tafsili. Perkara-perkara personal. Tidak bersangkut paut dengan itu. Tapi berkaitan dengan adanya universalitas, keseluruhan dari kehendak Allah Ta'ala yang melahirkan berbagai macam aneka warna dan rupa ini loh. Jadi kan kehendaknya ini, kehendaknya ini, kehendaknya ini. Nah, masyiah itu cukup satu saja. Itu menggerakkan adanya iradah itu. Karena itu masyiah tidak ada hubungannya dengan mewujudkan atau meniadakan. Masyiah itu hubungannya dengan iradah, makanya disebut masyiatul iradah. Masyiatul iradah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak menggunakan sifat iradahnya itu untuk mewujudkan segala sesuatu. Untuk menjaga sesuatu. Nah, yang diwujudkan itu apa yang diwujudkan? Yang diwujudkan itu tak lain adalah gambaran segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu menjadi nyata. Jadi lah ya, sebelum adanya Hartono itu rupanya sudah kayak gitu di hadapan Allah Ta'ala. Nanti kemudian diwujudkan begitu. Nah, dari adanya ide dalam istilah filsafat Plato itu kemudian direalisasikan. Nah, merealisasikannya itu menggunakan sifat iradah. Jadi dari masyiah yang tunggal ke iradah, dari iradah itu muncul beraneka ragam makhluk-makhluknya ini. Muncul beraneka ragam makhluk-makhluknya ini.
Kalau begitu ya, seluruh makhluk itu berarti tersambung dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, tersambung. Nah, kalau seluruh makhluk tersambung dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, bukankah makhluk-makhluk itu hakikatnya transenden juga sebenarnya kan? Kenapa? Digarap oleh sifatnya Allah. Bagaimana mungkin yang digarap itu kok tidak suci gitu? Bagaimana mungkin yang digarap oleh tangan kehendaknya itu kok kemudian sia-sia? Gak mungkin. Masa garapan-garapan Allah Ta'ala sepele kan? Nggak mungkin. Jadi kita ini digarap oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Jadi apakah orang itu tampan atau orang itu pas-pasan digarap oleh Allah. Karena itu adanya tampan dan pas-pasan itu ujian. Bisakah kita menerobos kepada kehendak yang tunggal? Bisakah kita tidak pilih-pilih? Nah, itulah ujian sebenarnya. Kalau kita hanya menggunakan mata kepala, maka kita hanya berpihak kepada salah satu kehendak Allah dan tak berpihak kepada kehendaknya yang lain. Padahal semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ditegaskan, Allah itu tidak memandang rupa kalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Tidak memandang jisim-jisim atau jasad kalian. Allah memandang hati dan amal kalian. Makanya Nabi Luqman ini jelek sebenarnya. Oh ya, bibirnya tebal dua-duanya kan. Tangannya kekar, kakinya besar. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menentukan apapun dengan kehendaknya, terjadilah apa yang terjadi. Iya, kalau Nabi kita tuh ya lahiriahnya seganteng-gantengnya orang, batiniahnya seganteng-gantengnya orang. Ya terserah kehendak Allah Ta'ala juga, itu boleh juga. Tapi tidak merupakan kepastian bahwa orang yang lahiriahnya itu ganteng, batinnya bagus. Belum tentu. Banyak orang ganteng, perilakunya brengsek. Banyak. Jadi tidak merupakan satu kepastian itu. Jadi ini ya, Allah menghendaki rezeki. Itu yang disebut dengan rezeki. Jangan salah paham. Nanti dikira yang diberi rezeki itu kita bikin sesajen untuk Allah. Bukan. Bukan itu, jangan salah paham. Yang disebut rezeki itu adalah medan-medan garapan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam puisinya Ibnu Arabi yang lain kemudian diungkapkan bahwa ana a'buduhu wa huwa ya'buduni. Aku menyembah Allah dan Allah menyembahku. Ini juga harap didengarkan penjelasannya. Maksudnya kita menyembah Allah itu adalah bahwa kita tidak mungkin eksis tanpa pertolongannya. Tapi bagaimana Allah yang disebut ya'buduni, menyembah kita itu bagaimana? Itu adalah bahwa Allah Ta'ala itu menjadi eksis melalui berbagai macam namanya itu, melalui kita makhluk-makhluknya ini. Jadi ada kalanya Allah itu menjadi makanan kita, dalam tanda kutip pasti. Ada kalanya kita menjadi makanannya Allah Ta'ala. Ya, kalau bahasa kasarannya ini simbiosis ya, mutualistik gitu. Tapi sesungguhnya nanti kita paham bahwa Allah secara zat ya, itu ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak membutuhkan seluruh alam raya ini, sama sekali tidak butuh. Tapi nama-namanya itu bagaimana diejawantahkan, dioperasikan kalau tidak terhadap kita makhluk-makhluknya ini. Ya itulah. Jadi di situ nama-nama itu menjadi penghubung bagi adanya makhluk-makhluk ini. Dan aneh, sungguh aneh, makhluk yang diproduksi oleh nama-nama Allah Ta'ala itu lantas menjadi hijab bagi kita manusia. Sehingga kita seringkali bertanya-tanya di mana gerangan Allah, di mana. Seperti umatnya Nabi Musa bertanya-tanya seperti itu. Padahal yang disebut sebagai hijab itu hasil karya dari nama-nama Allah Ta'ala sendiri. Loh kenapa kok bisa menjadi hijab? Nah, itu bukan terutama hijab pada dirinya sendiri. Hijab itu disebut ada sebagai hijab karena kelamnya batin manusia. Hijab yang sebenarnya hijab itu tidak ada. Karena kelamnya batin manusia. Kalau kita tidak menyaksikan Allah, itu karena kelamnya dosa-dosa. Karena kita tidak menyaksikan Allah, itu karena kelamnya nafsu kepada yang lain. Andaikan kita terbebaskan ya, terbebaskan dari hasad kepada yang lain, terbebaskan dari adanya kabut-kabut dosa itu, maka otomatis kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala.
Sebab apa yang disebut sebagai hijab itu tidak pernah betul-betul ada. Jadi kita ini sungguhnya ibarat apa? Ibarat ombak lautan. Dari nama-nama hadiratnya itu, kita bergelombang dalam kehidupan ini. Bagaimana mungkin ombak itu tak mengenal samudra asal-usulnya? Bagaimana mungkin kita itu tidak mengenal asal-usul kita? Kita tidak bisa bernisbat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala kok. Enggak bisa bernisbat. Kita coba berasal-usul dari siapa kalau tidak dari hadiratnya? Terus dari mana energi-energi ini datang? Dari mana rezeki datang? Dari mana jatah hidup datang? Kalau tidak dari hadiratnya. Bagaimana mungkin tak mengenal asal-usulnya itu loh. Jadi hidup ini adalah karnaval perkoplaan. Jadi nggak mengalami asal-usulnya itu loh. Hebat ini. Jadi saya kagum. Allah. Kau jadikan apa alam raya ini? Allah, kau jadikan apa manusia berdesak-desakan, saling berebutan dan lain semacamnya itu. Lupa bahwa pada akhirnya akan bersujud, akan kembali kepada asal-usulnya semula. Terus kebalikannya ya. Wa in sya'al ilahu yuridu rizqan lana fahwal wadha'u kama nasya'u. Ya. Oke. Sebaliknya, kalau Allah menghendaki memberikan rezeki kepada kita, maka Allah jadi makanan kita. Lah gimana kok tidak jadi makan kita? Kita ini sepenuh-penuhnya ditopang oleh Allah Ta'ala kok gitu. Ditopang. Kita ini ditopang. Tidak ada satupun makhluk yang tidak ditopang oleh Allah Ta'ala. Ketika makhluk-makhluk ditopang, bukankah sesungguhnya makhluk-makhluk itu memiliki rezeki terbesar? Apa rezekinya? Punya rezeki bernama Allah. Ditopang. Jadi, kalau Allah menghendaki rezeki untuk dirinya sendiri, maka kita makanannya. Tapi kalau Allah menghendaki kita yang mendapatkan rezeki, maka Allah makanan kita. Ya, gamblang seperti itu. Kan tinggal dijelaskan biar tidak salah paham kan itu ya. Tidak berkaitan dengan masalah makanan secara harfiah itu. Nah, ketika Allah menghendaki kita dapat rezeki, maka Allah adalah santapan kita. Jadi Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita ini eksis, tumbuh dan lain semacamnya. Sama dengan misalnya kita makan ya. Makan nasi padang, makan nasi apa saja misalnya ya. Itu kan kita menjadi berenergi ya. Menjadi bisa tumbuh kalau masih dalam pertumbuhan itu ya. Nah, terus gitu. Nah, ini kan makanan. Nah, sesungguhnya hakikat makanan itu, hakikat rezeki kita itu Allah sendiri. Hakikat rezeki kita. Jadi kalau kita makan dan merasakan kenyang, itu sesungguhnya majazi itu, bukan hakiki. Yang betul-betul mengenyangkan adalah Allah. Kalau Allah tak berkehendak, ribuan piring, jutaan piring, triliunan piring, kita tidak pernah kenyang. Kalau tidak berkehendak. Tapi kalau Allah berkehendak, dengan sedikit saja kita bisa kenyang. Bahkan dengan tidak makan makanan yang lahiriah itu, kita bisa kenyang. Makanya ada ya. Ada orang-orang yang makanannya itu dzikir. Orang seperti Nabi Khidir, Nabi Ilyas itu, terutama bukan makanan-makanan yang kita makan itu. Itu kalau membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim bisa kenyang 2 tahun. Coba kalau kita begitu kan hemat ya. Hemat. Jadi tidak boros-boros menghabiskan beberapa macam-macam sebanyak-banyaknya itu. Jadi malaikat-malaikat makan tapi makannya kan zikir itu. Jadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks falsafah Nabi Luqman ini sebagaimana diungkap oleh Ibn Arabi, antara kita dan Allah Ta'ala itu dalam tanda kutip join-joinan. Saling-salingan. Ya Allah, siapakah yang menopang hidupku kalau bukan Engkau? Tapi siapakah yang menjadi objek sifat-sifatmu, objek namamu kalau bukan aku? Aku dalam artian keseluruhan dari makhluk itu sendiri. Oke. Nah karena itu ya, karena adanya saling-salingan itu, maka kerap kali kita bisa menemukan ayat misalnya yang menunjukkan Allah itu memasuki wilayah ketabiatan, wilayah kehidupan manusia. Contoh begini, ada ayat yang menyatakan man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan.
siapa yang rela meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Loh, istilah pinjam meminjam itu kan bukan Allah sebenarnya kan? Bukan Allah. Itu kan istilah manusia kan. Pinjam kepada tetangganya, pinjam macam-macam itu kepada orang lain kan itu gitu. Tapi Allah Taala di sini menggunakan bahasa manusia. Itu menunjukkan bahwa ada keterlibatan Allah yang sangat kuat di dalam diri manusia ketika manusia itu mengerjakan berbagai macam hal yang bernilai. Sampai Allah Ta'ala dalam tanda kutip ikut-ikutan ke dalam bahasa manusia itu sendiri. Siapa yang akan meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita bisa menjadi bangga, menjadi berbahagia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menghargai kita. Satu-satunya objek yang paling mulia di antara objek-objek yang lain. Itu yang disebut dengan ahsanut taqwim. Ahsanut taqwim. Terus ada hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Ya Musa, maridtu falam ta'udni. Musa, aku sakit dan kau tak menjengukku. Kenapa Musa? Dari mana Allah sakit? Oh, nggak mungkin tersentuh oleh problem apapun sebenarnya kan, karena Allah itu mutlak, nggak mungkin sakit, nggak mungkin sakit. Tapi menggunakan bahasa manusia untuk menunjukkan apa? Adanya keberpihakan terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Jadi pelajaran Allah Ta'ala tentang bagaimana menegakkan nilai-nilai agung kemanusiaan adalah salah satu caranya dengan menggunakan bahasa manusia itu. Karena itu Nabi Musa bilang, ampun ya Allah, engkau adalah Rabbul Alamin. Bagaimana mungkin engkau sakit? Allah berfirman, tetanggamu itu Musa sakit. Sakitnya adalah sakitku. Laparnya adalah laparku. Jadi yang maha itu, yang tak terjangkau oleh kemampuan manusia yang paling jenius sekalipun itu merendah. Memasuki wilayah keterbatasan makhluk-makhluknya. Dengan idiom-idiom manusia. Dengan kalimat-kalimat manusia. Aku sakit, kau tidak menjengukku. Aku lapar, kau tidak memberiku makan. Nah, di sini ya, kita bangga sesungguhnya. Berbahagia punya Tuhan Allah itu berbahagia sekali. Cuma kan, kalau kita tidak bisa merasakan keterlibatannya dalam diri kita, maka kebahagiaan itu, kebanggaan itu tidak ada. Coba rasakan keterlibatan Allah dalam diri kita. Ketika kita sholat, sesungguhnya kita hanya diperankan untuk sholat. Bukan kita sendiri yang sanggup sholat. Bukan, diperankan. Betapa berbahagia orang yang merasa perbuatan baiknya itu diperankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia. Jadi ketika kita menyaksikan orang sholat dan itu diperankan oleh Allah Ta'ala, kita menyaksikan orang itu yang sholat dan tak menyaksikan Allah Ta'ala. Artinya apa? Allah Ta'ala yang sesungguhnya sholat, tapi kemudian nilainya diberikan kepada orang yang dipakai, yang diperankan itu. Nilainya diberikan kepada orang-orang itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan hebat. Jadi kita Allahu Akbar, tahu kita, merasakan kita sedang diperankan, betapa sangat tersanjung kita. Artinya apa? Kita dipakai oleh Allah Ta'ala untuk suan kepada Allah Ta'ala itu sendiri. Ayo. Kau tanpa aku bimbing kehadiratku, kau tidak akan pernah sampai kepadaku. Ayo. Nikmat sekali diperankan begitu. Maka karena itu kemudian belajarlah untuk tidak pernah merasa sendiri. Belajarlah untuk merasakan kebersamaan itu dengan Allah Ta'ala semata-mata. Nah, kalau ini kita pakai, maka kita akan menjadi orang yang sangat kaya dengan pengalaman rohani, dengan karunia-karunia rohani. Sangat kaya. Kekayaan kita di waktu itu berada di atas seluruh kekayaan dunia dan akhirat. Bukankah hakikat surga itu adalah Allah Ta'ala? Para sufi karena itu dengan mudah menolak. Ya Allah, kalau aku masuk surga dan tidak ada izin untuk menyaksikan wajahmu, maka kutolak surga. Percuma, tidak ada gunanya. Atau sebaliknya, ya Allah, andaikan aku ditakdirkan masuk nerakamu, tapi di situ aku leluasa menyaksikanmu, biarlah aku nikmati nerakamu itu. Jadi Allah itu puncak dari segala kenikmatan, puncak dari segala rezeki. Nah, kalau di dunia ini kita sudah merasakan bahwa hakikat rezeki kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita melampaui berbagai macam rezeki yang lain. Kalau sudah begitu, siapa orang yang paling kaya? Orang yang memiliki Allah. Orang yang paling kaya.
Bagaimana bisa merasakan memiliki Allah Ta'ala itu? Ketika jiwa manusia didesak-desak dengan adanya kebanggaan terhadap kepemilikan materi. Manusia itu kan didesak oleh adanya hasad, bangga dengan kepemilikan materi. Jadi kalau begitu, maka Allah kemudian menjadi nomor sekian. Kapankah bisa bangga merasa memiliki Allah Ta'ala kalau begitu? Gak bisa. Jadi karena itu, kita singkirkan dari hati kita kebanggaan kepemilikan terhadap yang lain. Kalau engkau memiliki segala-galanya, namun kau tak memiliki Allah, sesungguhnya kau tak memiliki apa-apa, kata kitab Hikam. Tapi andaikan kau tidak memiliki segalanya, cukup kau memiliki Allah, sesungguhnya kau memiliki segala-galanya. Jadi kebanggaan seperti itu, kegembiraan seperti itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Jadi kita merasakan, oh aku ini cuma dipakai ternyata. Karena itu tidak ada aku, tidak ada aku. Yang ada adalah Dia semata-mata. Jadi ada seorang sufi yang setiap kali berbicara itu bilangnya dia. Apa saja yang dibicarakan dia toh. Dari saking kesemsemnya Gusti Allah sampai tak merasakan dirinya itu ada dia. Ketika ditanya kau kerja apa dia. Ketika ditanya kau sedang apa dia. Dia semuanya. Karena sudah tidak ada yang lain di dalam batinnya itu, dalam jiwanya, dalam pikirannya, sudah tidak ada yang lain. Ketika orang yang tanya itu kemudian menarik kesimpulan, yang kau maksud dia itu adalah Allah. Berteriak kemudian orang ini, berteriak menjerit, meninggal kemudian. Meninggal. Kenapa? Lantas meninggal karena orang yang sudah penuh jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu merasakan bahwa cintanya dengan Allah Ta'ala akan terganggu ketika ada orang lain yang mengetahuinya terganggu. Jadi karena itu hati-hati dengan pamer-pamer dan lain semacamnya itu ya. Pamer-pamer yang mungkin kita tidak merasa bahwa itu pamer gitu. Karena sudah kadung kebiasaan. Itu hati-hati. Jadi hati-hati. Pastikan segala sesuatu itu keluar dalam diri kita itu murni karena ketulusan, bukan perkara pamer. Saksikan, kata Ki Haji Muhammad Zohri. Saksikan air yang menetes di sebuah gua di hutan. Betapa mengagumkan. Tanpa ada satu orang pun yang nonton, tetap saja dia dengan keindahannya menetes satu demi satu itu. Padahal sering di antara kita mungkin juga ya, bahwa ibadah sendiri itu kelewer-kelewer, ngantuk, tidur langsung. Ya. Tapi kalau banyak, lumayan. Karena ada orang lain yang bisa memberikan semangat. Kan itu. Nah, itu kan berarti apa? Kehusukannya itu kehusukan komunal, bergantung kepada orang lain, kepada kelompok, kepada jamaah itu. Coba bandingkan dengan air yang menetes di sebuah gua di hutan. Tes dengan begitu indahnya. Apakah ada yang nonton atau tidak ada yang nonton? Nah, makanya hati-hati. Kalau ada banyak orang gini, hati-hati itu kamuflase. Ini banyak orang. Kalau nggak ada orang nyengir ngantuk tidur. Hati-hati ya. Kita itu perlu hati-hati ya. Oke, ini berarti apa ya? Pembuka dari hikmah ihsaniyah ini mengajarkan kita untuk merasakan adanya saling dalam tanda kutip rasa butuh antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita merasakan adanya jalinan itu. Nah, ketika jalinan yang sangat istimewa itu kita rasakan, kita akan mengalami kegembiraan dalam menyeberangi kehidupan ini. Biarpun kehidupan ini adalah samudra dengan gelombang paling gila. Biarpun kehidupan ini adalah hutan yang paling kelam. Orang yang sudah merasakan adanya saling keterhubungan dengan Allah Ta'ala itu akan terbang melintasi kehidupan seperti seorang pangeran rohani. Jadi betapa nikmatnya, betapa bergembiranya. Oke, sudah sekitar setengah jam lebih. Saya kira ini saja kalau kita bisa rasakan, kita nikmati, ini sudah merupakan karunia yang sangat besar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita bagi nikmatnya rohani kita, nikmatnya sembah sujud kita dan ma'rifatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.